Halo guys, assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial transisi Dynamic Motion menggunakan lagu Jangan Lupakan Aku. Nah, untuk kalian yang mau lihat contoh videonya, kalian bisa lihat di awal video aku tadi. Dan buat kalian yang mau ngambil audionya dan overlay-nya, bisa klik link deskripsi atau langsung pergi ke Instagram aku yang namanya Zahra DITZZ. Jadi di situ kalian bisa lihat videonya, terus slide di sampingnya itu bakalan ada overlay yang bakalan aku gunain di video ini. Jadi sebelum lanjut ke tutorialnya, don't forget to like, share, dan subscribe ya guys. Nah, di detik 00.03 itu aku udah nambahin video, dan videonya juga bakalan aku post bersamaan dengan hasil videonya, biar kalian gak usah susah-susah buat nyariin videonya ya guys. Nah, videonya itu kalian klik, terus kalian ke blending dan opacity, kalian tambahin keyframe di awal dan di detik 1.00. Nah, di awalnya itu kalian nolin, lalu kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke detik 4.15, tambahin keyframe, dan di detik 5.05 keyframe yang itu tuh kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus videonya itu kalian gandakan dengan cara klik yang ini, lalu pilih gandakan satu layar, dan video yang di bawah itu kalian klik titik 3 dan pilih full screen. Terus tambahkan efek yang ada di blur, namanya itu efek buram kotak atau box blur. Kalau udah, kalian lanjut ke teksnya. Untuk teksnya itu kalian tambahkan efek dulu yang ada di warna dan cahaya. Nama efeknya itu pemisahan RGB atau RGB split. Terus untuk kekuatannya kalian tambahin aja atau kurangin sampai 0,05. Terus ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di detik 5.20. Di keyframe awal kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian tambahkan efek yang ada di move atau transform. Nama efeknya itu efek ombang-ambing atau oscillate. Nah, di sini untuk sudutnya kalian nolin, baru tambahin keyframe di akhir. Dianya akan ubah sampai 180,00. Terus di detik 6.00 kalian tambahin kurva, pilih yang kedua. Dan di frekuensinya kalian tambahin keyframe lagi di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kalian tambahin sampai 10,18. Nah, bentar, ini aku skip dulu. Nah, terus yang di awal itu kalian pojokin menjadi 0,10. Di detik 6.00 kalian tambahin kurva, pilih yang kedua. Magnitude-nya kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian nolin atau pojokin. Terus yang di akhirnya itu kalian ubah sampai 179,64. Ini susah. Nah, bentar, ini aku. Kalau udah, kalian ke tengah-tengahin di detik 6.00, tambahin kurva, kalian pilih yang kedua. Kalau udah, tambahkan efek yang ada di blur, yaitu efek motion blur atau buram gerak. Terus kalian lanjut ke fotonya, kalian tambahkan efek. BTW untuk semua fotonya udah aku tambahin efek ubin atau tailless, dan mirrornya juga udah aku aktifin ya guys. Nah, lanjut tambahkan efek ombang-ambing lagi. Di sini untuk sudutnya kalian tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya kalian fullin, terus di akhirnya nolin. Dan di detik 6.15 kalian tambahin kurva, pilih yang ketiga. Untuk frekuensinya tetap, magnitude-nya tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya akan tambahin sampai 354,29. Terus yang akhir itu kalian nolin, lalu di detik 6.15 kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke move and transform, di transisi yang ketiga tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya itu kalian besarin, terus kalian ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian ke transisi yang kedua, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya kalian tambahin sampai negatif 45 derajat.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Ke foto yang kedua, ke move and transform, di transisi yang kedua tambahin keyframe, jolin di akhir. Di awalnya putar sampai positif 45 derajat, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian gandakan fotonya, dan foto yang di atas kalian tambahkan efek yang ada di matte maski. Nama efeknya itu efek usap atau wipe. Terus yang akhir kalian ubah sampai positif 50,0, dan sudutnya kalian ubah sampai positif 90,0 derajat. Terus kalian ke move and transform, di transisi yang pertama tambahin keyframe, jolin di akhir. Di akhirnya itu kalian putar, geser ke samping kanan, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini efek usapnya kalian naikin ke atas efek ubin. Nah, bentar. Terus kalian ke foto yang bawah, ke move and transform, di transisi yang pertama itu kalian tambahin keyframe, jolin di akhir. Di akhirnya itu kalian turunin ke bawah, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Lanjut ke foto yang kedua, kalian gandakan dulu satu layar, lalu tambahkan efek di foto yang di atas, yaitu efek usap. Sama, akhirnya kalian ubah sampai 50,0. Terus sama juga sudutnya ubah jadi 90,0 derajat. Nah, kalau udah ke move and transform, di transisi yang pertama tambahin keyframe, jolin di akhir. Di akhirnya geser ke kiri, di awalnya maksudnya. Terus ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Ingat efek usapnya kalian naikin ke atas efek ubinnya. Terus foto yang bawah kalian ke move and transform, di transisi yang pertama tambahin keyframe, jolin di akhir. Di awalnya kalian itu ke atasin, lalu ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Bakal kayak gini. Nah, kalau udah aku mau nambahin kalau udah overlaynya tambahkan efek yang ada di distorsi atau warp, namanya itu efek peta pemindahan atau terus kalian tambahin keyframe, jolin di akhir. Di akhirnya itu kalian tambahin sampai negatif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Terus kalian ke overlay selanjutnya tambahkan efek peta pemindahan, dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Tambahin keyframe, jolin di akhir. Nah, di akhirnya itu kalian di awalnya kalian tambahin sampai positif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi bakal kayak gini. Kalau udah tambahkan overlay yang sama lagi. Nah, overlay itu tambahkan efek yang sama, pilih yang Y, tambahin keyframe, jolin di akhir. Jangan itu tambahin sampai positif 100. Nah, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus dari tengahnya atau frame centernya akan aktifin. Terus di sini kalian pilih fotonya itu kalian gandakan satu layar. Terus satu foto itu kalian ke atasin. Satu fotonya itu kalian naikin ke atas ya. Nah, terus tambahkan shape yang love itu, terus kalian pangkas. Nah, pilih shape love nya dan fotonya, terus kalian pilih kotak yang di tengah. Kalau udah kalian kembalikan ke posisi semula. Terus ini masking groupnya kalian ke move and transform, di transisi yang kedua tambahin keyframe, jolin di akhir. Dianya tuh putar sampai 45 derajat positif, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus kalian ke foto yang selanjutnya yang ada overlaynya. Pertama-tama overlaynya tambahkan efek, yaitu peta pemindahan, pilih yang Y, dari tengahnya atau frame centernya aktifin. Tambahin keyframe, jolin di akhir. Di awalnya tambahin sampai negatif 100. Ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus di sini kalian klik fotonya, kalian gandakan. Terus foto yang di bawah kalian naikin ke atas. Naikin ke atas dulu. Bentar. Kalau udah naikin ke atas, tambahkan shape love dulu, lalu pangkas. Terus jadikan masking group, pilih kotak yang di tengah. Terus kalian ini klik masking groupnya, ke move and transform, di transisi yang kedua tambahin keyframe, jolin di akhir. Di awalnya itu tambahin sampai negatif 45 derajat.
ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Jadi bakalan kayak gini. Kalau udah, kalian tambahkan shape persegi. Di detik 10.11 kalian fill screenin, lalu kalian fullin. Terus kalian pangkas di detik 11.16, pilih shape-nya, masking group, dan pilih satu foto. Terus pilih kotak yang di tengah dan kembalikan ke bawah overlay-nya. Jadi hasilnya bakalan kayak gini. Nah, terus kalian tambahkan efek ubin dulu, lalu tambahkan efek yang ada di distorsi or warp, namanya efek reorientasi bidang. Ini efeknya kalian katasin, lalu kalian pilih yang orientasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tambahin sampai positif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Nah, ke foto yang terakhir kalian tambahkan efek yang sama, reorientasi bidang, efeknya kalian katasin, pilih rotasi, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di awalnya tambahin sampai positif 30, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang ketiga. Terus kalian convert and transform, di transisi yang ketiga tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya itu kalian kecilin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Terus di sini kalian ke foto yang pertama yang ada di detik 6.09, kalian tambahkan shape persegi. Terus kalian fullin dikit atau zoom. Lalu ini kalian ke detik 12.15 dan panjangin shape-nya. Terus di sini kalian pilih shape-nya. Lalu pilih foto 1, 2, 3, 4. Pokoknya pilih semua termasuk dengan overlay-nya ya. Kecuali thumbnailnya, kalian gak usah pilih thumbnail. Sampai foto yang terakhir. Lalu kalian pilih kotak yang di tengah. Kalau udah, kalian kembalikan ke posisi semula. Lalu pilih masking groupnya, pilih yang ini dan pilih salin satu layar. Ke detik 12.15 kalian pilih yang ini dan pilih tempel satu layar. Nah, kalau udah jadi hasilnya bakalan kayak sambung gitu videonya. Terus kalian ke detik 18.10 kalian klik masking groupnya, ke blending dan opacity, tambahin keyframe di awal dan di akhir. Di akhirnya tuh kalian nolin, ke tengah-tengahin, tambahin kurva, pilih yang kedua. Jadi bakalan kayak gini. Nah guys, jadi sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa diklik tombol like, share, dan subscribe. Bye guys, wassalamualaikum.